Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Romaria Retop dengan NIM 07300 20 00019 dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Sampling merupakan operasi sebagian kecil yang jumlahnya cukup untuk dianalisa dari suatu jumlah atau berat atau volume besar sedemikian rupa hingga proporsi atau distribusi kualitasnya akan diuji adalah sama antara keduanya. Tujuan sampling adalah satu, mendapatkan informasi tentang batu bara yang datang dari tambang dan pencucian. Yang kedua, memeriksa kondisi batu bara pada tempat-tempat tertentu selama material tersebut bergerak di dalam pabrik hingga dapat dibandingkan dengan syarat optimum. Yang ketiga, menentukan karakteristik fisik atau kimia dari produk yang dihasilkan seperti kandungan air, abu, sulfur, dan sebagainya. Dan yang keempat, untuk mendapatkan data perolehan atau kehilangan. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan kegiatan sampling adalah satu, lokasi sampling, yang kedua, jumlah inkremen yang diambil, dan yang ketiga, berat setiap inkremen yang diambil replika sampling. Kesalahan dalam melakukan sampling dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu statistical distribution error, bergantung kepada material yang diambil sampelnya dan merupakan variabel acak. Yang kedua, operating error, dapat diklasifikasikan sebagai satu sistematik oleh hilangnya material dalam bentuk debu atau karena kontaminasi debu dari luar. Yang kedua, atau change, refleksi dari variabel yang ada pada kesalahan sistematik. Yang ketiga, accidental, disebabkan karena kesalahan-kesalahan yang timbul pada saat penanganannya. Untuk peralatan sampling sendiri ada tiga, yaitu ladle, scope, dan sampling frame. Tempat sampling yang pertama yaitu kondisi moving stream. Tempat kegiatan sampling yang kedua yaitu kondisi stasioner. Pengambilan sampling berdasarkan jenisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu satu secara manual, hanya layak untuk kapasitas kecil, ukuran material relatif kekecilan umumnya digunakan pada lot yang diam seperti stockpile. Pada belt conveyor, manual sampling umumnya dilakukan setelah belt conveyor dihentikan. Untuk yang kedua yaitu secara mekanis, pengambilan contoh batubara menggunakan alat mekanis. Alat samplingnya disebut sebagai sample cutter. Felling. Untuk sampel cutter sendiri terdiri atas dua, yaitu felling screen cutter dan cross blade cutter. Flotasi adalah pengapungan, di mana flotasi adalah metode fisika kimia di mana partikel-partikel yang mineral yang berada dipisahkan satu dengan lainnya dengan mengapungkan mineral tertentu ke permukaan air. Proses flotasi merupakan proses yang bergantung sifat adhesi mineral tertentu terhadap udara dan terhadap air. Regen yang digunakan dalam metode flotasi yaitu satu, kolektor, yang kedua yaitu frotter, dan yang ketiga yaitu modifier. Keuntungan metode flotasi yaitu satu, hampir semua bahan galian dapat dipisahkan dengan proses flotasi. Yang kedua, sifat permukaan dapat dikontrol dan diubah-ubah dengan regen flotasi. Dan yang ketiga, cocok digunakan untuk pemisahan mineral-mineral sulfida. Untuk kerugian dari metode flotasi yaitu satu, biayanya mahal, yang kedua metodenya rumit, dan yang ketiga dipengaruhi oleh slime. Untuk penyelesaian soal nomor 3 diketahui pesanan batubara perusahaan X sama dengan 400.000 ton per bulan, kalorinya 4.700, kadar abu maksimumnya 7%, kadar sulfurnya maksimum 1%. Untuk pit A, kalori sebesar 5.200, kadar abunya 6%, cadangannya 4 juta ton. Untuk pit B, kalorinya sebesar 404.000 kalori per kilogram, kadar abunya 0%, dan cadangannya sendiri sebesar 12 juta ton. Ditanya, A, berapa ton per bulan batubara yang diambil dari pit A dan pit B? Yang kedua, berapa lama usia tambang dengan produksi per bulan 400.000 ton dengan skema pencampuran? Untuk penyelesaiannya, A, jumlah ton per bulan batubara yang diambil. X tambah Y sama dengan Z untuk persamaan 1. AX tambah BY sama dengan CZ untuk persamaan 2. Menentukan proporsi X dan Y. Berikut merupakan tabel untuk parameter, tonase, dan kalori. Untuk perhitungan blendingnya, X ditambah Y sama dengan 400.000. Y sama dengan 400.000 dikurang X untuk persamaan 1. 5.200X ditambah 4.400Y sama dengan 400.000 dikali 4.700 untuk persamaan 2. 5.200X ditambah 4.400
dikali 400.000 dikurang X sama dengan 1.800.080.000. 5.200X ditambah 1.700.060.000 dikurang 4.400X sama dengan 1.800.080.000. 5.200X dikurang 4.400X sama dengan 1.800.080.000 dikurang 1.700.060.000. 800X sama dengan 120 juta. X sama dengan 120 juta dibagi dengan 800 menghasilkan 150 ton per bulan. Substitusi nilai X ke persamaan 1. Y sama dengan 400.000 dikurang X. Y sama dengan 400.000 dikurang dengan 150.000. Y sama dengan 250.000 ton per bulan. Jadi untuk pit A menghasilkan 150.000 ton per bulan dan untuk pit B menghasilkan 250.000 ton per bulan. B. Umur tambang jika produksi per bulan sebesar 400.000 ton dengan skema pencampuran. Umur tambang sama dengan cadangan pit A ditambah dengan cadangan pit B dibagi dengan target produksi per bulan sama dengan 4 juta ditambah 12 juta dibagi dengan 400.000 sama dengan 16 juta dibagi dengan 400.000 sama dengan 16 bulan. Jadi umur tambangnya 1 tahun 4 bulan. Sekian penyampaian tentang hasil ujian akhir semester mata kuliah batubara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.